Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada non-ruminansia dan ruminansia. Dan saya juga akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada hati. Dan juga saya akan menjelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama itu proses penyerapan karbohidrat, protein, dan lemak pada non-ruminansia. Non-ruminansia itu berlambung tunggal dan non-ruminansia pada unggas itu berlambung jamak semu. Maka proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia ini dimulai dari mulut. Di mulut makanan dihancurkan dengan bantuan kelenjar saliva yang mengandung enzim amilase. Makanan tersebut yang mengandung karbohidrat terdapat senyawa polisakarida yang mengandung pati, hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Makanan setelah dihancurkan di mulut akan dilanjutkan ke lambung melalui esofagus. Di lambung, hemiselulosa dan selulosa tidak diuraikan karena mengandung serat kasar yang tinggi. Maka proses pencernaan karbohidrat disempurnakan di duodenum, yaitu pati diurai oleh amilase menghasilkan maltosa. Dilanjutkan ke usus halus, yang mana terjadi pada usus halus itu ialah maltosa diurai menjadi glukosa, sukrosa diuraikan oleh sukrose menjadi fruktan, laktosa diuraikan dengan laktose menjadi galaktosa. Setelah proses pencernaan melalui dinding usus halus, sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah ke hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, oksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa dengan aliran darah ke bagian tubuh yang diperlukan. Selanjutnya, proses pencernaan protein dimulai saat makanan dicampurkan dengan getah pencernaan yang terdiri dari HCl dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan HCl berubah menjadi pepsin. HCl dan pepsin akan memecah karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteoda, pretose, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat makanan. Sel absorpsi dari vilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Maka dari itu, ini merupakan hasil terakhir dari pencernaan protein. Selanjutnya ada proses pencernaan lemak pada non-ruminansia, yaitu saat lemak masuk ke dalam duodenum, maka mukosa duodenum akan menghasilkan hormon enterogastrik yang menghambat sekresi getah pencernaan dan menghambat proses pengadukan lemak yang diemulsikan oleh garam empedu dirombak oleh esterase yang memecah ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Asam lemak dengan gliserol yang merupakan pecahan dari ikatan ester.
Kemudian garam-garam empedu mengepulsikan butir-butir lemak menjadi butir yang lebih kecil, kemudian dipecah oleh enzim lipase pankreatik menjadi digliserida, monogliserida, asam-asam lemak bebas, dan gliserol. Selanjutnya kita masuk ke proses pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak pada ruminansia, yaitu proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia ini adalah karbohidrat tersebut terdapat pakan kasar atau hijauan berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Juga terdapat di dalamnya berupa konsentrat yang berupa pati. Proses pencernaan karbohidrat dalam rumen dilakukan oleh mikroba rumen, yang dimana hasilnya itu adalah facetyl fatty acid atau VFA, terutama asetat, propionat, dan butirat. Dengan bantuan mikroba, asam pirufat akan diubah menjadi gas metan, asetat, butirat, dan propionat. Jika ruminansia ingin menambah bobot badan atau menambah otot, maka diperbanyak saja konsentrat pada pakan hijauannya yang mengandung propionat. Dan jika ingin menambah produksi susu, maka berikan saja yang pakan hijauan yang mengandung polisakarida. Selanjutnya, proses pencernaan protein. Pada pakan ternak yang mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan NPN atau urea, selanjutnya yaitu protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein dalam tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen, sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. NH akan diserap di dinding rumen dan akan dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea agar tidak meracuni ternak. Lalu sebagian ureanya kemana? Sebagian ureanya itu akan dikembalikan ke rumen melalui saliva, dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin. Selanjutnya yaitu proses pencernaan lemak pada ruminansia. Lemak dalam pakan ruminansia terdapat dalam pakan hijauan maupun konsentrat. Lemak pada ruminansia akan mengalami dua proses, yaitu satu, lipolisis adalah pada tahapan ini, lemak akan dihidrolisis oleh bakteri yang ada di rumen, menghasilkan gliserol dan asam lemak serta galaktosa, dan akan diubah menjadi VFA, khususnya propionat. Yang kedua ada biohidrogenase. Pada tahap ini, asam lemak yang tidak jenuh yang terdiri dari oleat, linoleat, dan linolenat akan mengalami penjenuhan atau hidrogenesi dengan menambahkan H. Setelah itu, terbentuklah hasil akhirnya adalah asam maka terbentuknya asam stearat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada hati. Yang pertama, proses metabolisme karbohidrat pada hati itu dimulai dari asam propionat dibawa ke hati, diubah menjadi glukosa yang dapat disimpan dalam bentuk 8 glikogen atau diubah menjadi L-glycerol 3 fosfat dan digunakan untuk sintesis trigliserida. Glukosa merupakan sumber karbohidrat untuk sintesis glikogen dan galaktosa. Selanjutnya, glukosa dibawa ke jaringan untuk dapat digunakan sebagai sumber energi. Sumber untuk mereduksi koenzim nikotinamida adenosin dinukleotida fosfat atau NADPH di dalam sintesis asam lemak dan untuk sintesis glikogen. Yang kedua, proses metabolisme protein pada hati. Protein dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino di dalam hati. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan di dalam hati dan ada sebagian pula dibawa ke darah melalui jaringan. Asam amino dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Setelah masuk ke jaringan tubuh, asam amino ini akan masuk ke sel-sel tubuh. Dan sebagiannya lagi tetap di dalam hati menjadi intrasel sebagai cadang protein dalam tubuh. Bila tubuh kekurangan protein, maka asam amino diubah menjadi protein, dan sebaliknya jika tubuh membutuhkan asam amino dari dalam tubuh, maka protein dirombak kembali menjadi asam amino. Dan asam amino ini juga berfungsi membentuk senyawa nitrogen lain yang berfungsi untuk membentuk sel-sel tubuh. Senyawa nitrogen ini merupakan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertai pada sintesis dan perpindahan energi. Yang ketiga yaitu proses metabolisme lemak pada hati. Metabolisme lemak dimulai dari degradasi asam lemak dalam hati membentuk asetil koenzim A. Dua molekul asetil koenzim A ini bergabung untuk membentuk asam asetoasetat yang sebagian besar diubah menjadi asam beta hidroksibutirat dan sisanya diubah menjadi aseton. Yang terakhir, hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada ruminansia itu terjadi pada siklus Krebs yang masuk pada asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini adalah sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein maupun lemak. Titik temu dari berbagai jalur metabolisme ini digunakan untuk saling mengganti bahan bakar.
di dalam sel. Hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen selainnya. Lemak juga lebih mengandung hidrogen terikat dan merupakan senyawa karbon yang paling banyak tereduksi. Sedangkan karbohidrat dan protein banyak mengandung oksigen yang lebih sedikit hidrogen terkait adalah senyawa yang lebih terodikdasi. Senyawa karbon yang mereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak, maka adanya pembatasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan untuk menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.